Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di MHD Berbagi. Dan pada kesempatan hari ini kita akan memulai sebuah serial baru, yaitu bagaimana mengelola learning management system berbasis Moodle. Yang pada kesempatan hari ini kita akan menggunakan studi kasus, yaitu Elijo atau e-learning yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ya, kita langsung saja. Jadi untuk mengakses Elijo, kita bisa melalui elijo.umpwr.ac.id. Ya. Sebagai pengantar bahwa untuk tutorial ini nanti mungkin akan bisa digunakan oleh dosen dan mahasiswa juga. Karena mungkin nanti di beberapa bagian saya akan menambahkan tutorial untuk yang bisa digunakan oleh mahasiswa gitu ya. Jadi nanti silahkan bisa dilihat saja, nanti akan saya berikan di judulnya, yaitu saya memberikan label yang mana yang digunakan oleh mahasiswa gitu ya. Kemudian ketika kita pertama akses ya, akan disajikan sebuah halaman login ya, dan login di sini Bapak Ibu bisa menggunakan untuk username-nya adalah NIDN, dan bagi yang belum pernah login itu bisa menggunakan password default-nya. Tapi kalau misalnya password default pun tidak bisa masuk, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi pihak PPTIK gitu ya. Sama dengan yang di mahasiswa juga untuk username itu menggunakan NIM ya. Kemudian untuk password-nya itu yang bagi yang belum pernah membuka itu bisa menggunakan password default juga. Nah, itu password default-nya seperti apa silahkan hubungi PPTIK atau di TU-nya masing-masing gitu ya. Baik, untuk di sini saya akan coba masuk ya. Di sini saya sudah simpan passwordnya di Chrome ya, biar lebih mudah untuk diakses di waktu berikutnya. Kemudian saya klik tombol login misalnya. Ketika saya klik tombol login, maka akan dibawa ke halaman dashboard ya, di mana di sini akan menampilkan semua mata kuliah, baik yang mata kuliah yang saya ampu dan mata kuliah mungkin yang saya ikuti misalnya ya. Kalau misalnya saya mengikuti sebuah mata kuliah, maka di halaman dashboard ini akan tampil seperti ini, seperti itu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, jadi mata kuliah yang sudah saya tambahkan gitu ya, yang sudah pernah saya buat itu nanti akan tampil semua di sini. Baik, sekarang untuk di video pertama kita akan coba untuk menambahkan mata kuliah atau membuat mata kuliah dan menambahkan enrollment key gitu ya. Baik, untuk menambahkan mata kuliah ya, kita bisa melalui site administration. Kemudian di bagian ini ada set administration, kemudian kursus, kemudian manage kursus and categorize ya. Klik aja kursusnya, manage kursusnya. Kemudian pastikan bahwa untuk di penempatan mata kuliah itu di kategori atau di fakultas dan prodi yang sesuai ya. Jadi kalau misalnya saya di home base-nya adalah di di prodi teknologi informasi dan itu di fakultas teknik, berarti nanti saya akan mengakses ke sini ya. Saya akan mengakses ke fakultas teknik kemudian teknologi informasi gitu ya. Kemudian baru nanti saya akan bisa menambahkan kursus di sini. Jadi pastikan yang di kolom kedua ini adalah prodi yang tepat ya, prodi Bapak Ibu yang tepat. Kemudian muncul pertanyaan, kalau misalnya saya mengajar di prodi lain misalnya ya, kalau mengajar di prodi lain itu silahkan juga dibuat di prodi tempat mengajarnya ya. Misalnya saya mengajar di manajemen ya, misalnya saya mengajar di manajemen, maka saya akan membuat kelas itu di fakultas ekonomi, kemudian di prodi manajemen. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya saya mengajar di prodi yang lain, silahkan itu bisa disesuaikan. Nah, untuk tutorial ini saya akan membuat sebuah kelas contoh ya, kelas contoh akan saya buat. Jadi tidak akan membuat kelas yang real biar tidak mengganggu mahasiswa gitu ya. Saya akan menambahkan sebuah kelas sendiri, kelas mungkin akan saya berikan nama tutorial Elijo saja ya. Nanti Bapak Ibu atau yang menonton ini mengikuti serial ini bisa masuk di kelas tersebut juga gitu ya. Kemudian saya akan menambahkan di teknologi informasi saja ya, teknologi informasi. Kemudian saya akan create new courses ya, saya akan tambah sebuah kursus. Maka akan disajikan sebuah halaman baru ya. Di sini ada setting untuk general, description dan lain sebagainya ya. Nah, sekalian saya berikan penjelasan ya. Untuk kursus full name ya, itu bisa ditambahkan nama penuh dari mata kuliahnya. Dan perlu dicantumkan juga misalnya ada kelasnya, itu ditambahkan kelas dan tahun akademiknya gitu ya. Misalnya saya misalnya mengajar misalnya teknologi multimedia misalnya ya. Multimedia kelas A misalnya ya. Bisa ditulis misalnya TA gitu nggak apa-apa, atau langsung saja 2021 2022 seperti ini ya. Jadi bisa dibuat seperti ini.
biar jelas gitu ya bahwa ini, untuk karena apa? Karena setiap kelas misalnya mengajar beberapa satu mata kuliah di beberapa kelas, itu juga harus dicantumkan kelasnya. Biar yang masuk adalah yang sesuai dengan kelas tersebut gitu ya. Nah, cuman karena di sini saya akan membuat sebuah, kelas contoh ya, mungkin saya akan berikan nama, kelasnya tutorial Elijo misalnya ya. Saya akan tambahkan tutorial Elijo. Ini adalah full name-nya ya. Jadi full name-nya pastikan bahwa full name itu benar-benar mencerminkan, keseluruhan seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diisi juga ya, karena di sini kalau dilihat ada icon tanda seru ini berarti ini wajib diisi sebenarnya gitu ya. Kemudian diisi di situ adalah, short name ya. Kalau di saya, biasanya saya memberikan tips dan trik untuk short name itu, gunakan prinsip, short name itu adalah nama yang unik tapi, bermakna gitu ya. Jadi unik dan bermakna. Maksudnya apa? Bahwa, short name itu mencerminkan bahwa ini singkatannya apa, kemudian apa. Misalnya seperti tadi misalnya saya mengajar teknologi multimedia misalnya ya, saya tulis TMA misalnya, TM maksudnya teknologi multimedia untuk kelas A, tahun ajaran berapa misalnya 21, 22. Maksudnya, tahun akademik, 2021, 2022. Nah, di sini karena contohnya adalah tutorial Elijo, maka saya akan membuat TE 21, 22. Nah, kenapa, short name ini penting? Karena nanti ketika diakses melalui bagian yang di My Kursus, itu akan terlihat, nama-nama pendek ini yang kelihatan gitu ya. Karena ada beberapa mungkin yang memberikan tips dan trik itu menggunakan, kode mata kuliah. Nah, kalau kode mata kuliah ya, kesulitannya adalah ketika nanti mengakses di bagian ini. Kita nggak akan tahu kalau misalnya kita ngajar 2 kelas misalnya, itu mesti akan kode mata kuliahnya kan sama ya, kode mata kuliahnya kan sama, sehingga akan sulit untuk diidentifikasi di bagian ini, seperti itu ya. Jadi kalau di saya, tipsnya adalah silakan bisa membuat, short name itu yang bermakna dan bisa diidentifikasi oleh Bapak Ibu maupun oleh mahasiswa gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya, di bagian kategori ya, bisa disesuaikan kalau misalnya tadi salah pilih kategori misalnya, bisa langsung kembalikan di sini dulu gitu ya. Jangan sampai nanti ketika kelasnya sudah jadi kemudian ingin diedit gitu ya. Jadi secara default, kita sebagai dosen itu tidak bisa memindahkan gitu ya, yang bisa memindahkan itu administrator ya. Kasihan administratornya nanti kalau misalnya harus mindah-mindahin gitu ya. Kemudian, untuk yang course visibility pastikan dia show karena memang ini rencananya akan kita, perlihatkan ya. Kemudian yang perlu di-setting juga itu adalah, mata kuliah ini mulainya kapan ya, berakhirnya kapan. Nah, jadi kalau ini secara default itu di-setting secara default-nya adalah berlakunya 1 tahun ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini mulainya 27 September 2021, kemudian berakhirnya adalah 27, September 2022 gitu ya. Kalau misalnya tidak ada berakhirnya ya yang enable ini di-uncheck aja, sehingga ini berarti menjadi disable gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin di-enable ya, pastikan nanti berakhirnya kira-kira misalnya kalau di sini saya ya kira-kira Januari lah misalnya kayak gitu. Meskipun nanti mungkin UASnya, Desember misalnya, tapi kan setidaknya masih ada, spilling lah gitu. Kemudian untuk, course ID number ini bisa dikosongkan saja karena ini mungkin tidak begitu krusial untuk settingnya. Kemudian di sini ada, summary-nya. Jadi untuk deskripsi kursusnya ya atau mata kuliahnya perlu diisi ya. Jadi, bisa diisi karena ini saya hanya menggunakan karena ini untuk contoh ya. Saya menggunakan teks dummy aja ya. Di sini saya menggunakan, contoh teks ya, contoh, teks lorem ipsum. Kemudian untuk, kursus image ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini kan, di kelas saya atau di dashboard saya itu sudah ada gambarnya gitu ya. Biar bisa dibaca aja sih sebenarnya karena kalau yang tidak ditambahkan gambar, nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi ada gambar-gambar default yang disediakan oleh, Elijo ya, dan itu random biasanya ya, random biasanya. Jadi tidak ada, gambarnya seperti itu ya. Jadi bisa disesuaikan saja. Nanti untuk gambarnya kalau kemarin ada yang nanya, untuk gambarnya ukurannya berapa? Saya mungkin bisa memberikan tips ukurannya adalah yang ukuran HD yang 1920 kali 1080p ya. Tapi dengan catatan teksnya ini ada di tengah-tengah ya, karena ini akan berubah kalau misalnya apa, yang untuk tampilannya berubah ini juga nanti dia akan, berubah juga gitu ya. Makanya ini disesuaikan saja gitu ya.
Oke, kita kembali ke sini. Untuk gambar ya, Bapak Ibu bisa langsung di sini you can drag and drop files here to add them ya. Jadi kita bisa langsung tarik ke sini ya. Jadi misalnya saya memiliki gambar di folders ya. Kemudian saya coba cari untuk gambarnya ya. Kemudian saya coba tambahkan ya. Saya untuk menambahkan gambar ini ya, tinggal tarik saja ya. Tinggal saya tarik ke sini ya. Ini bisa dilihat ya, saya tarik. Maka ini akan otomatis ke sini ya, otomatis ke sini. Atau ya kalau misalnya yang bingung caranya, yang lain itu bisa diupload juga ya, bisa melalui files ini ya. Kemudian upload file ya, kemudian choose image-nya, kemudian ambil di cover hijau misalnya ya. Ini saya coba tampilkan di sini. Ini juga sama ya, tinggal upload this file. Ini juga sama, dia akan juga membawa file ke sini. Oke ya. Itu dua metodenya, bisa ditarik ke sini atau bisa di-upload gitu ya. Kemudian untuk settingan yang lain, ini ada format kursusnya atau format mata kuliahnya ya. Di sini secara default itu akan menggunakan topics format ya. Jadi yang akan tampil adalah per topik ya. Jadi per topik. Nanti untuk yang disediakan di sini ya, sectionnya itu ada 4 ya. Jadi ada 4 topik yang akan tampil di awal. Tapi kalau misalnya wah saya nanti langsung saja mengisi 16 kali pertemuan gitu ya, monggo ya. Tidak masalah ya, cuman saya lebih seneng biar agak lebih clean dulu ya. Saya pakai 4 biasanya, pakai yang defaultnya dari sini aja gitu ya. Kemudian ini sudah ya, pastikan bahwa untuk full name-nya sudah, kemudian short name-nya sudah, kategorinya sudah pas ya, kemudian untuk mulainya sudah sesuai juga, kemudian berakhirnya juga sudah disesuaikan ya, deskripsinya ya. Deskripsi itu nanti akan tampil ketika mahasiswa akan masuk ya, akan masuk ke kelas kita, nanti biasanya sudah muncul deskripsinya dan gambarnya. Makanya untuk identitasnya pastikan identitasnya benar biar mahasiswa tidak salah masuk ke kelasnya gitu ya. Kemudian kalau sudah lengkap semua ya, kalau yang lain tidak perlu diisi dulu ya. Jadi yang bagian ini dulu. Di sini ada 2 tombol ya. Di sini ada save and return dan save and display ya. Jadi untuk yang save and return ketika diklik save, maka dia akan kembali ke tadi waktu kita membuat kelas gitu ya, membuat kelas baru. Kemudian kalau yang save and display itu akan masuk ke kelas yang kita bikin sekarang ini gitu ya. Nah, di bagian ini ya, karena memang ini akan kita gunakan untuk tutorial ya, saya akan langsung masuk ke kelas ini saja. Berarti saya akan klik yang save and display ya. Tunggu. Nah, di sini tadi karena kita memilih ada 4 section ya, jadi akan ada topiknya ada 4 gitu ya. Nanti kalau misalnya ingin menambahkan, nanti di bagian selanjutnya akan coba kita tambahkan topik gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk secara prinsip kelasnya sudah jadi gitu ya. Jadi untuk mengakses kelasnya itu bisa melalui site home ya. Kalau misalnya ingin dicari gitu ya, site home kemudian teknologi informasi. Nah, maka di sini tutorial Elijo itu sudah ada ya. Cuma di sini baru ada muncul informasi, kemudian tidak ada icon kunci seperti ini ya. Nah, di sini kita akan menambahkan icon kuncinya. Icon kunci itu adalah menandakan bahwa kelas tersebut itu sudah ada enrollment key-nya ya. Nah, jadi kita akan menambah enrollment key. Enrollment key itu kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin terbiasa menggunakan Google Classroom ya, enrollment key itu adalah kode kelas ya. Jadi kode kelas ini nanti yang akan kita berikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa masuk ke kelas kita ya. Pada dasarnya kelas yang sudah kita buat, mahasiswa sebenarnya bisa masuk ya, sudah bisa masuk, tetapi yang memasukkan adalah dosennya gitu ya. Jadi kan repot ya kalau kita masukin satu persatu. Misalnya ada mahasiswanya 100 sekian gitu ya, kalau masuk ke satu-satu kan ribet ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita menyediakan metode enrollment yang lain ya. Untuk mengakses itu Bapak Ibu bisa di menu ini ya, ada panah, kemudian ada more ya. Kemudian bisa di bagian users. Kemudian nanti kita akan menambahkan di enrollment methods ya. Enrollment method akan kita tambahkan. Kemudian di sini bisa dilihat ya, kalau yang sudah aktif itu adalah manual enrollments ya. Jadi manual enrollments itu bahwa tadi ya dosen bisa memasukkan ya, bisa menginput mahasiswa ya. Jadi itu yang default yang disediakan sekarang. Nah, di sini kita akan mengaktifkan di bagian yang self enrollment atau student di sini ya. Jadi kita bisa mengaktifkan dengan mengklik tombol edit. Kemudian di sini untuk allow existing enrollments ya, kita gunakan yes ya. Nah, kemudian yang perlu diisi di bagian enrollment key ini ya. Begitu diklik kemudian nanti akan perlu diisi misalnya
Untuk enrollment key itu silakan, Bapak Ibu bisa tentukan sendiri, bebas ya. Jadi kalau di saya biasanya menyamakan yang short name dengan, enrollment key sebenarnya. Makanya, di kelas saya untuk masuk gampang ya, jadi masuk gampang, tujuannya adalah ya biar tidak terlalu ribet aja sih sebenarnya, karena masuknya juga cuma sekali aja gitu ya. Saya coba untuk tambahkan ya, kalau misalnya ingin dilihat biar tidak salah ya, diaktifkan untuk yang icon mata ini ya, saya misalnya tambahkan TE 2122 misalnya ya. Ya, ini, tutorial Elijo maksudnya. Tutorial Elijo tahun, akademik 2021-2022 gitu ya. Seperti itu, kemudian save change saja langsung karena di bagian lain tidak perlu diisi saja. Oke, nah di sini, sudah bisa dilihat ya. Jadi sudah ada enrollment, self enrollment-nya sudah aktif ya, dan di sini pastikan untuk yang mata ini sudah aktif ya, karena mungkin kalau misalnya ini mati seperti ini ya, maka self enrollment-nya tidak aktif gitu ya. Ini dipastikan bahwa yang enable-nya itu aktif kayak gitu ya. Terus ini misalnya ingin dinaikkan juga tidak masalah ya, taruh di bawah juga tidak apa-apa, tapi kalau misalnya ingin ditaruh di paling atas ya, yang self enrollment-nya juga ini tinggal, pilih di bagian up and down, or down ini ya. Oke, ini kelasnya sudah bisa masuk. Untuk mengaksesnya Bapak Ibu bisa kembali ke, bagian yang, breadcrumbs ini ya. Karena di sini makanya kenapa tadi saya memberikan tips untuk, short name itu yang, bermakna, karena terkadang di sini ya, begitu kita ingin mengakses kelasnya, itu yang ditampilkan adalah nama pendeknya gitu ya. Kalau di sini kan lebih mudah diakses ya, kita lebih mudah untuk ketahui bahwa, oh ini yang mata kuliah saya misalnya. Itu diklik, nanti akan dibawa ke bagian yang di sini ya. Untuk, melihat bahwa kelas ini apakah sudah ada enrollment key-nya atau tidak ya, bisa melalui set home ini, kemudian saya ambil di bagian, yang di prodi teknologi informasi. Nah sekarang di sini sudah ada key-nya ya, sudah terlihat ada, kuncinya seperti itu ya. Jadi untuk, bagian pertama tentang, cara pembuatan untuk kelas dan enrollment key sepertinya sudah sampai di situ ya. Baik Bapak Ibu, untuk video bagian pertama ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan coba untuk, belajar bagaimana kita menambahkan administrasi perkuliahan seperti presensi dan yang lain sebagainya. Baik, itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.